Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Studio Quran Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada hari yang cerah ini kita sama-sama akan kembali belajar. Ya, kita belajar bersama dalam rangka mempersiapkan diri kita ini, karena kita sekarang sudah ada di bulan Zulqaidah dan sebentar lagi kita masuk bulan Zulhijjah, di mana umat Islam akan merayakan Idul Adha. Artinya kita akan melakukan pemotongan hewan kurban. Pada hari ini, sahabat-sahabat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan memperagakan bagaimana caranya merobohkan sapi sendirian. Nah, ini yang istimewa ya. Kita lihat selama ini banyak orang ketika merobohkan sapi saja itu membutuhkan banyak orang. Ya, yang pegang tali panjang, tali pendek, bahkan ekornya juga ikut ditarik seperti tali, menjatuhkannya harus berulang-ulang. Kemudian bahkan mungkin ada di sebagian tempat yang menggunakan media lain. Diambil bambu, diambil balok ya, disilangkan di kakinya, baru proses pemotongan. Ya, Masya Allah, ini pemandangan yang biasa kita lihat di banyak tempat pemotongan hewan kurban. Ya, tentu kita ingin juga memiliki cara yang terbaik, yang tidak menyakiti sapi lah ya. Karena kita diperintahkan untuk tetap memperhatikan kesejahteraan hewan yang akan kita potong. Nah, nanti kita akan ketemu langsung sama pemilik kandang ini ya, Pak Haji Basuni, dan juga nanti ada Ustadz Sulaiman, beliau yang ya sudah melalang buana ya, terutama Jabodetabek, memperagakan bahkan langsung praktek di lapangan dan mengadakan pelatihan-pelatihan ya, bagaimana menjatuhkan sapi sendirian. Oke ya, nanti kita langsung bertemu dengan beliau-beliau dan juga kita bisa kenalan dengan sapinya ya. Sapi namanya siapa ya? Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Haji ya? Alhamdulillah. Kita ketemu lagi. Tahun lalu kita ketemu sama Haji Basuni ya. Kali ini kita ketemu lagi, alhamdulillah, masih sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Tambah gemuk ya. Jadi yang gemuk bukan cuma sapi tapi orangnya gemuk juga. Alhamdulillah. Pak Haji, hari ini kita ketemu lagi. Insya Allah kita akan kembali mengadakan peragaan Pak Haji ya. Siap. Peragaan bagaimana cara menjadikan sapi sendirian. Kita sudah bersama Sulaiman ya, Sulaiman, apa kabar? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Ustadz Suhardi Sulaiman. Namanya Ustadz Suhardi sebenarnya sahabat-sahabat, tapi karena beliau katanya beliau ini seperti Nabi Sulaiman gitu kan, bukan tampannya bukan ya, lebih tampan beliau mungkin ya. Ya, tapi beliau ya karena sering sekali memperagakan, bahkan sudah praktek langsung menjatuhkan sapi sendiri, biasanya orang banyak, maka dijulukilah dia Sulaiman ya. Jadi Suhardi Sulaiman gitu ya. Itu Ya, sadar? betul, betul. Ya. Beliau pakarnya, pakar sih, kalau pakar boleh jadi ya. Tapi kalau bahasa pakar beliau nggak suka. Beliau suka dibilang kata fakir, jadi al-fakir gitu ya. Beliau sudah punya pengalaman, beliau akan berbagi sharing dengan kita. Iya. Ya, sharing dengan kita bagaimana caranya nanti kita merobohkan sapi sendirian saja. Iya. Sendirian dengan media tambang juga yang tidak seperti biasanya panjang. Berapa meter Ustaz? Kurang lebih 3 meter. Kurang lebih 3 meter ya tambangnya. Dan bagaimana simpul-simpul yang akan beliau lakukan nanti, ya kok bisa-bisanya gitu ya, itu sapi setelah sudah diikat dia tidak bergerak, kemudian dia jatuh dengan mudah. Nah, nanti kita akan langsung dengan beliau bagaimana cara menyimpul tali-tali itu dan kemudian bagaimana caranya menyelamatkan diri kita dari serangan sapi ya, karena sapi juga punya insting yang kuat, ingin selamat dirinya gitu, maka sapi akan banyak melakukan gerakan-gerakan yang bisa mematikan sesungguhnya ya. Bisa. Kita sering melihat di YouTube ya, orang menampilkan bagaimana ketika sapi itu dipotong terus sapi itu mengamuk, ada korban gitu ya. Nah, itu pemandangan yang selalu seharusnya tidak terjadi itu ya, seharusnya tidak ada pemandangan itu ketika kita punya ilmunya. Kita akan tanya langsung dengan beliau bagaimana caranya. Ustaz Sulaiman. Ya. Siap. Kira-kira apa saja yang mesti kita lakukan
ya sebelum ya. Ya. Sebelum kita menjatuhkan sapi tentu ada yang mesti kita persiapkan dahulu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja para pemirsa atau para penonton, bahwa sering terjadi kendala di lapangan manakala kita ingin mengikat sapi atau menjatuhkannya, kita tidak pedulikan bagaimana menciptakan kondisi yang kondusif bagi hewan, dia tidak merasa terganggu dan dia nyaman dan tidak stres. Nah, itulah yang akan menjadi prioritas kita, yaitu menciptakan suasana di mana hewan itu tidak gusar, tidak gelisah, dan tidak stres. Nah, ini katanya stres ya. Tidak stres ya. Bukan cuma orang, tapi juga hewan bisa merasakan ya bahwa dia akan menjadi korban ya. Iya. Ah, iya. Gimana Ustaz? Nah, yang kedua, safety-nya kita punya SOP. Itu bukan SOP ya? bukan SOP, tapi SOP punya standar keamanan kita sendiri dan orang yang berada di lingkungan sekitar arena kurban. Jangan sampai ada penonton yang cedera atau kecelakaan ketika hewan itu terlepas atau ngamuk. Nah, ini harus kita antisipasi. Pertama, kaluan, yang sering orang Sumatera bilang kaluan, kalau di sini namanya apa tuh? Tali yang di hidung. Nah, kaluan itu para panitia yang ingin membeli hewan korban mesti bertanya atau melihat langsung talinya itu masih layak enggak, atau udah tepuh, udah genting, udah lusuh, sekali dia bergerak berontak akan putus, dan itu akan mengalami kesulitan ketika sapi tak ada lagi tali di lehernya atau di hidungnya. Oleh karena itu kita pastikan sapi yang ada itu kaluannya safety, tiang yang tempat ikat atau besi patok yang kita pasang yakin tidak akan patah dan putus. Dan itulah pertama ikhtiar kita sebagai manusia. Yang kedua, jangan lupakan ikhtiar tawakal, yaitu sandarkan semua pada Allah, dan jangan kita ada pernah merasa sedikit pun kesombongan atau takabur dalam menghadapi hewan yang memang semua itu makhluk Allah. Mungkin itu demikian. Ya. Bang Haji Basudi, Ya, siap. kalau sapi di sini semuanya aman kaluan ya? Aman. Dipastikan Aman. tidak Insya ada Allah. yang Aman. tepok ya, Iya, bahasa nggak ada. kita tepok. Tepo. Artinya semua sapi-sapi yang ada di kandang ini ya jika kita beli di sini safety ya. Artinya Aman. kaluannya Aman. tidak Iya. tidak ada yang Kuat semua. aman ya? Aman. ya, karena dicek tiap hari ya. Iya. Setelah kita tadi sudah pastikan dengan kaluan yang kuat ya, terus kita pastikan sudah diikat, tempat pengikatannya, patoknya juga sudah dipastikan kuat ya. Langkah apa berikutnya Ustaz? Ya, langkah berikutnya adalah mensterilkan kurang lebih 5 meter dari radio sapi itu semua penonton atau penitia lain yang tidak berkepentingan untuk menonton dari jarak jauh, sehingga nanti ada gerakan-gerakan yang membuat sapi itu terkaget dan itu akan menyulitkan proses ketika mengikat dengan cara hanya sendiri itu. Oh iya, memang ini ya sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, memang ketika kurban itu bedanya sama pemotongan sapi ya di RPH, orang semua ingin menyaksikan ya. Iya. Anak-anak nih seperti hiburan tahunan, hiburan tahunan ya. Dari sejak malam itu, ketika hewan kurban masuk ke tempat panitia, itu sudah mulai jadi tontonan. Betul. Tontonan ya, yang dipukul pakai Sodok. sodok, Giginya. semuanya, pokoknya ya itu mempengaruhi juga. Mempengaruhi Kesetresan. tingkat kesetresan. Dia sudah merasakan ketidaknyamanan dari awal datang. Oke, jadi panitia berarti mesti buat radius ya. Radius. Di mana Iya. tidak terganggu ya. Iya, betul Sapi sekali. masih aman. Karena emang Betul. sahabat, sapi itu kan biasa kalau kita lihat karakternya ketika dia lagi makan ya di luar, dia sendiri ya, diam gitu ya. Anteng gitu ya, sendiri. Sehingga ketika ada gangguan dia langsung siap-siap untuk mengamankan diri. Betul, betul. Nah, itu ya. Sudah dipastikan buat radius yang Aman. jauh ya, Mhm. aman semuanya. Siap. Langkah apa lagi? Ustaz? Langsung untuk tahap pertama mendekati sapi dengan pendekatan, tentu ada bahasa-bahasa komunikasi, bahasa-bahasa tubuh dengan hewan itu melalui sentuhan, lalu suara, ada kodenya. Kalau orang tua dulu kita manggil kucing kan pus pus pus, kalau ayam kruk 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 kruk. Kalau sapi juga ada. Kita di Sumatera itu rata-rata memanggil sapi itu dia akan ada suatu komunikasi nyambung dia. Bukan dibentak, bukan dipukul. Ya, ini menarik ya. Sama aja. Jadi memang pantas dipanggil Sulaiman ya. Ada bahasa ya.
ada bahasa komunikasi dengan hewan ya. Nah, itu apa disebutnya? Emang ada bunyi-bunyian yang dengan bunyi itu dimengerti ya. Nah, dimengerti karena ada suatu bahasa komunikasi keakraban antara pengembala dengan itu hewan. Karena kebetulan saya dari kecil, dari SD itu memang udah biasa bahasa Jawanya angon sapi. Kalau di kampung itu memelihara sapi itu sudah terbiasa bagaimana komunikasi dengan sapi. Nah, jadi sahabat jangan salah bunyi ya. Nanti begitu paniknya sapi pus. Digaruk nanti. Cakar. Ya, nanti tidak ada rasanya ya. Ini memang sudah pahami ya. Jadi itu siapa tuh pertama kali menemukan kode itu ya, dahsyat ya. Wallahualam. Terus diterima di masyarakat dan menjadi sebuah kebiasaan, ternyata itu dipahami oleh Hewan. binatang ya. Jadi kita masih ada komunikasi ya, Iya. komunikasi pendekatan dengan hewan. Ya, sapi yang akan kita potong ataupun kambing ya, Iya. yang akan kita potong. Berikutnya apalagi masih kita persiapan? Itu sudah kalau untuk merubuhkan saja dengan kondisi seperti ini, arenanya cukup bagus, safety insya Allah akan berjalan dengan baik dan bisa menjadi pelajaran dan hikmah untuk kita semua. Langkah-langkah apa yang nanti saya akan lakukan bisa diperhatikan. Kita boleh lihat tambangnya yang biasa diikat, bentuknya seperti apa? Yang itu dulu. Ya. Ya baik, kalau perlu diperagakan simpul, Ini tambangnya. simpul kita udah siapkan. Meter segini ya? Ya, kurang lebih kalau ini 2,5 kali Ya. untuk depan. Oh iya, ini 2,5 meter Ya. berarti ya. Ya. Kita hitung 2,5 meter. Ya, Oh iya. kurang lebih untuk kaki depan cukup tali seukuran gini, yang ujung sudah dibikin simpul karena kita tinggal lebih praktis, lebih efisien waktunya. Nah, kalau teknik membuat ini sangat gampang, dia simpul mati, yaitu kita ambil dari ujung, tinggal dipatahkan ujungnya. Tolong diperhatikan. Ya, dipatahin ujungnya. Kita mau bikin lubangnya, lingkarannya sebesar yang tadi, kira-kira seperti ini. Kalau kurang kita pendekkan lagi, kemudian ambil dari sebelah kanan. Nah, inilah simpul yang sudah kita buat, jadinya begini. Bisa diulangi? Ustaz? Ya, oke, diulang lagi. Biar nanti pemirsa bisa belajar. Ya, baik. Maju. Baik. Ya, ini pemirsa, penonton sekalian, untuk membuat simpul praktis, simpul mati dan tidak akan pernah terbuka ketika kita pakai adalah dengan cara begini. Yang ujungnya, yang pendek itu ada di sebelah kanan. Kemudian kita putar ke arah telunjuk dan kita ambil ke dalam. Nah, kemudian menghasilkan simpul seperti ini. Nah, kita tarik, itu simpulnya namanya simpul mati. Ini tidak akan pernah terlepas karena dia saling mengikat dan saling menghimpit. Nah, sehingga tali ini semakin lama dipakai akan semakin kuat. Ini pelajaran pramuka. Nah, jalan pramuka mungkin. Ya, Bermanfaat oke. untuk berbicara. Oke, sudah. Begitu, nanti bisa diperhatikan lagi, diulang-ulang sampai ketemulah lingkaran yang kita inginkan. Yang itu idealnya seperti ini. Ya, begitu. Simpul pertama yang untuk depan dan yang ke belakang juga sama. Saat ini gini, jadi kan kita nih masih tahu dulu kebiasaan sapi ya, hewan Ya. yang kita hadapi, dia punya senjata ampuh nih Iya, untuk melumpuhkan orang yang berusaha untuk mendekati. Gitu iya, betul. Kita sering lihat korban itu ketendang sapi, ya, Iya. keseruduk sapi gitu kan. Iya. Dalam kondisi seperti ini boleh diterangkan itu sapi kalau nendang dia itu seperti apa? Dengan kaki kiri pakai kanan dia biasanya. Ya, baik. Lazimnya sapi menepak atau menendang pakai kaki belakang. Ketika kaki depannya itu dalam kondisi bebas, tidak ada ikatan apapun, maka dia dalam kondisi bebas, dia akan menendang kaki belakang. Dan umumnya adalah kaki yang kiri. Nah, itu umumnya. Sama juga dengan manusia. Ada yang kita kanan. Nah, kalau kiri yang menyepak umumnya. Sekali-kali bisa juga yang kanan, tapi kita lihat ketika dia berdiri
mau kita dekati, kaki belakang yang mana yang lebih mundur, itulah yang akan menyepak. Oh gitu, udah punya siap. Nah, contoh seperti ini. Maaf. Kalau kita mendekati ini, yang pasti akan menyepak adalah yang sebelah kiri. Karena itu lebih mundur ke belakang. Oh, dia sudah siap. Ya, itu sudah siap. Makanya kita ambil posisi nanti di sebelah kanan ketika mengikat atau mengunci kaki depannya. Ketika kaki depan nanti udah dikunci, bisa dilihat nanti pemirsa, kaki belakang akan berubah bentuknya. Bukan begitu lagi. Dia akan merubah segitiga sama kaki untuk menahan bobot badannya. Oh, Ya, iya. Sudah depan terikat ya. karena sudah dikunci yang di depan. Iya, mau nggak mau berat badan dia harus dijaga. Dengan melebarkan sejajar. Nah, kalau bahasa Betawi ngengkang. Ngengkang. Ya. Sudah bisa. Siap? Berat ya? Insya Allah siap. Ayo, sahabat-sahabat kita perhatikan. Nah, ini jangan sampai salah ya. Hmm. Ya, jangan sampai salah. Iya. Bagaimana nanti? Pak Haji boleh mundur sedikit? Agak lebih jauh, lebih jauh. Yang mudah-mudahan ke depan kita nggak lagi melihat ada korban, ya, ada apa atau sapi yang tersiksa sebelum Iya, dia dipotong. betul, Atau betul. mungkin dia udah mati duluan sebelum dipotong karena udah capek. Oke, Ya, baik. kita doa sama-sama ya. Ya, kita baca doa bersama-sama. Mudah-mudahan peragaan ini bermanfaat kiranya untuk para panitia yang praktek eksekusi di lapangan dan memberikan kemudahan dalam ibadah kaum muslimin pada umumnya. Amin. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah pertama, kita pastikan lagi ini lebih rapat ke tiang sehingga mentalnya itu hewan sudah terpukul dengan dia berhadapan dengan tembok atau benda mati. Ini adalah safety untuk diri kita. Jadi bukan rangka penyiksaan, tapi untuk justru memudahkan prosesnya. Ini lebih diringkaskan biar nggak tersandung-sandung kita, biar nggak ribet. Nah, langkah pertama, ini kaki harus di atas. Kalau di bawah, dia angkat sedikit, akan lepas. Jadi kita sering buang-buang waktu di situ. Karena ini pelatihan, saya uraikan. Kalau mau cepat, nggak nyampe 2 menit, ini sapi siap dipotong. Insya Allah, yang sudah-sudah. Tapi ini karena ada pembelajaran. Kan? Ya, baik. Kalau sapi umumnya sudah nempel tali begini di kaki, itu mentalnya semakin down. Nah, yang kedua, ini langkah kita. Jangan kaki tangan kita pertama di sini. Ini masih bisa menyepak. Kita ambil di sini karena dia menghalang. Disilang ya. Disilang, kemudian yang di tengah itu adanya di antara. Oke. Ya, Bapak perhatikan kaki belakang. Melebarkah dia? Sejajar dia untuk menahan bobot badannya, Ya, jangan sampai ya. dia rubuh. Dalam kondisi begini ada sapi yang diam, ada yang berontak-berontak. Kita jangan tarik dan jangan kendur, dipanteng. Dipanteng aja. Itu iya, ikatannya nanti itu akan makin merapat. Saat rapat dia diam mendapatkan ketenangan sesaat. Baru kita kunci. Nih, ini proses pengunciannya yang masih benar ya. Karena dia bisa mungkin lepas. Ini sudah aman. Bisa kita ikat belakang. Kondisi seperti ini masih bisa nendang. Nah, kondisi seperti ini yang sudah-sudah insya Allah tidak akan nendang karena dia menjaga keseimbangannya dalam berdiri agar tidak jatuh sendiri. Makanya dia memasang kakinya itu sejajar. Kalau tadi agak lebih maju sedikit, yang nyepak siap, yang ini. siap ya. Oke. Iya, dia ngegang ya. Posisi seperti ini kita bisa mengambil yang gampang posisi kita ketika menariknya dia udah rubuh. Kalau sebelah sini kan ada tembok, akan sempit ruang kita, maka kita ambil dari sini. Tetap sebelah kanan. Sebenarnya kiri pun bisa, tergantung Arah dia depan atau samping. arahnya pasti kita di sini. Oke. Tetap ada komunikasi tubuh, sentuhan. Jadi jangan langsung pegang kaki dia kaget. Oke. Oh, ini boleh dibawa ya? Nah, dia ini boleh dibawa karena mungkin bergerak. udah Ya? nggak ada risiko untuk nendang. Kalau kaki kita sini boleh, dia nggak akan menyepak.
ya. Ya, siap. Saat dia lihat sahabat-sahabat ya, sangat efektif sekali prosesnya. Dan ini kondisi seperti ini ya, sapi sudah mulai memasrahkan diri nih karena sudah terikat semuanya. Tapi kita masih waspada ya, masih waspada karena dia masih bisa saja bergerak-gerak. Tapi dengan simpul seperti ini, semakin bergerak semakin kencang nih ikatannya. Ini sudah safety. Kita kadang-kadang harus menghabiskan biar nggak belepotan darah nanti, biar gampang kita ringkas untuk memutarnya. Yang penting ini mati. Dalam kondisi seperti ini, kita tak perlu lagi bantuan orang atau lagi bambu di sini, balok di sini diinjak, itu merupakan penyiksaan juga bagi hewan sebelum disembelih. Iya. Itu perkara yang membuat tidak sejahtera pemotongan ya. Nah, soalnya posisi ini ketika dia rubuh, agar tidak melukai hidungnya, belum berdarah sebelum disembelih, ini harus sejengkal dari tanah. Kalau tinggi tadi pasti dia akan robek, berdarah. Nah, kondisi gini tinggal kiblatnya yang kita arahkan, barulah kita sembelih sesuai dengan tuntunan, yaitu menghadap ke kiblat. Ya, mungkin itu tahap daripada merubuhkan. Adapun penyembelihan, karena ini hewan bukan untuk disembelih, kita nggak akan potong. Ya begitu. Belum waktunya ya. Belum waktunya. Tanggal 10 ya, yang akan datang. Ya. Sahabat-sahabat, Ada lagi? sudah lihat ya. Seperti inilah kondisinya, di mana tadi proses penjatuhannya dengan waktu yang sangat cepat sekali dan efektif. Efisien, tidak makan banyak tenaga, tidak banyak juga makan waktu, dan tentu tadi kesejahteraan hewan ketika ingin disembelih sudah terpenuhi. Ya, tinggal tahap berikutnya adalah penyembelihan, tentu dengan menggunakan bilah yang ketajamannya sudah memenuhi persyaratan syariat. Ya. Nah, nanti kita akan bahas Nanti di sesi berikutnya waktu ya. ketajamannya alat seperti apa, regangan leher itu seperti apa, yang harus putus itu urat itu apa, baik secara tuntunan Rasulullah, baik pun secara ilmu kedokteran, secara ilmiah pun akan diuras bagaimana penyembelihan yang sesuai dengan standar syariah itu akan membawa kualitas daging yang lebih bagus dibanding dengan cara-cara yang tidak islami atau tidak sesuai dengan syariat. Ya, mungkin demikian. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala, sudah kita saksikan bersama-sama bagaimana proses merobohkan sapi hanya dengan satu orang ya, Ya, baik. sendiri merobohkan sapi dengan cara yang efektif dan efisien. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat sahabat-sahabat semuanya dan ini bisa dipraktekkan dalam kegiatan kurban oleh seluruh panitia dimanapun berada. Kita buka kembali, kasihan sapinya Ya. terlalu lama ya. Sulaiman, terima Baik. kasih banyak atas Alhamdulillah. ilmunya. Semoga ini jadi jariah buat Amin, Sulaiman ya. amin, ya billah, amin. Semakin banyak orang yang mengamalkan akan semakin terus mengalir kebaikan. Amin, 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 Juga amin. Bang Haji, Mbak Suni, terima kasih banyak atas ketersediaan ini ya. Kita gunakan kandang dan sapinya sebagai peraga ya pada hari ini. Sapi, makasih sapi ya. Mudah-mudahan tahun ini dikala sapi-sapi sedang mengalami penyakit yang namanya PMK ya, PMK, penyakit mulut dan kuku ya, atau PKM, penyakit kuku dan mulut, dan alhamdulillah insyaallah jika sahabat-sahabat ingin mendapatkan sapi yang sehat, sapi-sapi yang dipastikan sapi itu tidak stres karena mengalami perjalanan yang jauh, maka silakan mampir ke kandang sapi Haji Basuni di Jalan Beceng ya, Jalan Haji Beceng, RT 005 RW 010 ya, Kelurahan Tukangan Utara, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa mempraktekkan ya cara menjatuhkan sapi ini, dan mudah-mudahan kurban tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi bangun diri.
tali utama ini usahakan ada di dalam. Caranya yang pendek ada di sebelah kanan, sehingga nanti tali utama itu ada di dalam, sehingga dia terlindungi ketika ada gesekan-gesekan. Itu akan mempengaruhi panjang pendeknya umur itu tali, bisa putus lebih cepat. Kalau ini salah naruhnya, maka dia akan ada gesekan dengan aspal atau dengan semen. Kemudian langkah berikutnya adalah kita putar ke bawah, kita ambil ke dalam. Nah, begitu sudah dapat, ini simpul mati. Pastikan tali utama ada di dalam, dia terlindungi dari buhul-buhul ini. Ketika ada gesekan dengan media yang ada di bawah, itu akan melindungi dari cedera. Baik, setelah dapat simpul sama dengan ini, ya tinggal disetel kebutuhannya berapa. Ini sama ukurannya karena ini udah dipakai, udah keras dan udah mati, udah lengket. Oke. Adapun simpul untuk mengikat ini masuk ke bawah ke atas, jangan di sini. Kalau sini nanti dia bergoyang, angkat akan lepas. Oh, langsung turunin pelan-pelan. Nah, sampai di atas mata kaki. Setelah dapat mata kaki, baru kita masuk sini. Oke. Nah, begitu dapat, talinya kita pertama silang ya. Pertama silang, udah dapat silang, kita lempar. Set. Nah, ini lurus ya, lurus. Tali terakhir ini adanya di tengah, bukan di sini dan bukan di sini, tapi ada di sini, sehingga dia ketika kita tarik di atas ada yang nahan, kalau ke bawah ada yang nahan. Jadi begitu kita tarik, maka dia rapatin. Kalau nggak lawan kamu lecet nanti. Menurut aja ya. Nah, sehingga tuh tali tidak ada yang tertindih atau tergencet, sehingga gerakannya itu lancar dan bikin rapat itu kaki yang depan. Begitu dia berontak, sapinya kita cukup ditahan, dipanteng, jangan dilawan dan jangan dikendorin, panteng aja. Lama kelamaan dia semakin bergerak, nanti akan makin rapat, makin terkunci. Ketika terkunci, kaki belakangnya nanti akan melebar, menjaga keseimbangan segitiga sama kaki, menahan bobot sapi itu sendiri. Nah, selanjutnya dalam kondisi dia udah diam, nyaman, baru kita matikan simpul ini tanpa bantuan orang. Itu tali bisa dilepas, yaitu caranya begini. Ambil keliling, setelah keliling masukkan ke tengah, ambil silang, sudah dapat, turunkan dari atas ke bawah, dikencet, di zoom biar dapat simpulnya. Ini nggak bakalan terlepas karena dia udah saling menindih. Dengan bantuan ditekan, nah dia makin bergerak, makin kencang, makin kuat. Baru langkah berikutnya, kaki yang belakang seperti ini. Cuman bedanya yang belakang nggak perlu dikunci, begitu dia rapat langsung